Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun kita pada hari ini, biarlah kasih karunia Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kita, agar apa yang kita lakukan semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebelum kita melakukan segala aktivitas, segala pekerjaan kita pada hari ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang boleh tetap menyertai kehidupan kami. Berikan kami hikmat untuk mengerti akan firman-Mu yang menjadi sapaan kami pada pagi hari ini, melalui Roh Kudus Tuhan yang ada dalam diri kami. Ini doa kami Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi sapaan kita pada pagi hari ini diambil dari 2 Petrus 1 ayat 21, demikian firman Tuhan. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Sampai di sini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini meyakinkan dan menguatkan kita sebagai orang yang percaya agar jangan pernah meragukan akan kebenaran Alkitab sebagai firman Allah yang tertulis. Meskipun Alkitab itu adalah tulisan tangan manusia, namun kita percaya isi yang ada dalam Alkitab, nubuatan yang tertulis dalam Alkitab, itu bukan berasal dari manusia, melainkan itu berasal dari Allah sendiri. Seperti halnya yang diajarkan oleh Rasul Paulus dalam 2 Timotius 3 ayat 16, kata Theopneustos atau napas Allah mengatakan bahwa Allah melalui Roh Kudusnya membimbing para penulis Alkitab untuk menuliskan hanya hal-hal yang diinginkan Allah. Sedangkan Petrus mengatakan bahwa mereka dibimbing oleh Roh Kudus, di mana saudaraku bisa kita lihat dalam 2 Petrus 1 ayat 2. Dan Rasul Paulus mengatakan Alkitab merupakan hikmat untuk keselamatan melalui iman sehubungan dengan Kristus. Bila kita lihat dalam 2 Timotius 3 ayat 15. Dan ditegaskan Rasul Petrus yang menjadi sapaan kita pada pagi hari ini. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia. 2 Petrus 1 ayat 21. Alkitab diberikan Allah dan diteruskan kepada manusia sebagai pesan Allah yang menjadi ukuran moral. Memang dari dahulu tidak sedikit mempertanyakan akan kebenaran yang tertulis, terlebih dewasa ini dengan pesatnya perkembangan ilmu, sains, dan teknologi, di mana segala sesuatu tidak mudah diyakini sebagai sebuah kebenaran apabila belum diterima akal pikiran. Sehingga dulu aliran Gnostik waktu itu menganggap Alkitab, dan lebih tegas lagi kebangkitan Kristus itu hanya sebagai hayalan, hanya dongeng untuk mempertahankan ajaran yang sesat, terlebih berkaitan akan parousia, kedatangan Kristus kedua kali. Sehingga para rasul merasa bertanggung jawab untuk meyakinkan orang-orang yang baru percaya. Oleh karena para rasul
menjadi saksi langsung akan peristiwa kebangkitan Kristus, walaupun itu tidak diterima akal pikiran manusia, karena tidak ada manusia yang telah mati bisa bangkit selain daripada Kristus. Dan kenaikan Kristus ke surga dan rencana kedatangan yang kedua kali yang telah mereka dengar langsung daripada Kristus, sehingga itu yang diteruskan kepada kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi firman Tuhan pada pagi hari ini kembali kita diingatkan, diteguhkan untuk jangan meragukan akan kebenaran firman Tuhan. Dan kita juga dipanggil untuk ikut dalam mewartakan, menyaksikan kebenaran firman Tuhan dengan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. 2 Petrus 2 ayat 21 mengingatkan kita. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu. Pada pagi hari ini, Tuhan tetap menyertai kami, dan boleh kami mendengarkan firman-Mu, menguatkan kami agar jangan pernah meragukan kebenaran akan firman Tuhan, bahwa Alkitab itu merupakan nubuatan Tuhan yang ditulis manusia untuk meyakinkan kami bahwa setiap orang yang percaya bahwa Tuhan tetap menyertai, dan juga apa yang Tuhan katakan adalah sebuah kebenaran yang harus kami yakini dalam kehidupan kami. Terlebih janji Tuhan bagi orang-orang yang percaya akan senantiasa menyertai sampai pada akhir zaman. Ini menjadi kekuatan kami untuk tetap menyerahkan kehidupan kami kepada Tuhan senantiasa, agar apa yang kami perbuat, apa yang kami lakukan itu semua untuk kemuliaan nama-Mu. Ini harapan kami Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu dimanapun pada hari ini yang telah mendengarkan firman-Mu, agar kami tetap memiliki semangat yang baru untuk boleh menyaksikan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, kami juga berdoa buat Runggun GBKP Cililitan, biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati gereja Tuhan ini, agar di mana gereja ini ada menjadi berkat Tuhan, bukan hanya kepada gereja Tuhan, tetapi kepada lingkungan di mana gereja itu ada. Berkati setiap hamba-Mu yang ada di GBKP Runggun Cililitan ini Bapa, berkati pendeta, pertua diaken, dan juga pengurus yang Tuhan telah pilih melalui gereja Tuhan yang ada di GBKP ini Bapa, agar mereka tetap memiliki kesatuan hati, agar apa yang mereka lakukan itu memperlihatkan bagaimana kasih Tuhan dan juga bagaimana kuasa Tuhan yang telah menyatukan mereka untuk tetap memiliki kesatuan hati dalam melayani Tuhan Bapa. Berkati setiap program agar itu semua menjadi kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga jemaat Tuhan, berkati Tuhan agar senantiasa mampu untuk ikut ambil bagian dan menopang setiap kegiatan-kegiatan yang mendukung setiap kegiatan-kegiatan yang ada, agar semua kegiatan itu pun memperlihatkan bagaimana kuasa Tuhan, kesatuan hati mereka, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ini harapan kami kepada Tuhan. Kami mau serahkan pelayanan dan juga kegiatan-kegiatan yang ada di GBKP Runggun Cililitan. Tuhan memberkati. Bapa, ini doa kami. Kami juga mau serahkan kehidupan kami pada hari ini. Biarlah bimbing kami, sertai kami, agar apa yang kami lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan senantiasa menyertai kita, kapan dan dimanapun kita, agar tetap menjadi berkat Tuhan. Amin.